Ayo silakan. Atau memang yang ngaji ke sini memang nggak punya masalah semua? Ya, kalau masalah berat nggak dipikirin nanti nggak ditanya oleh Allah sih nggak apa-apa. Masalahnya nggak dipikirin ternyata apa? Ditanya kan kalang kabut juga. Harus dipikirin kalau yang kira-kira ditanya. Jadi klausulnya kan gitu. Hidup ini. Sebenarnya sudah dikasih kabar kan. Waktu lahir nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Begitu dikubur, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Dari sisi dunia sebenarnya. Maka jangan sampai waktu kita habis, ya, menyibukkan diri dalam masalah-masalah yang nggak akan kita bawa. Harusnya kita cerdas. Pas ketika kita meninggal itu memang tidak kelihatan kita bawa apa-apa. Karena yang kita bawa amal. Nah, ketika bicara amal kan tadi, itulah orang yang ingat bahwa dia pernah berjanji, ingat dia menerima amanat, pasti akan sibuk. Karena apa? Ya, saya bawa itu aja lah. Karena yang lain-lain pasti tidak dibawa. Gitu ya. Silakan ya. Ya. Sebenarnya kalau kajian kan poinnya itu kan ada ya. Pemerintahnya kan memang salah memahami arti ya khilafah misalnya. Itu kan salah memahami. Padahal ketika disebut ya itu salah satu tugas kita gitu ya, bahwa manusia itu harus memberi manfaat. Jadi ke sana. Kemudian juga memang harus kita ajak ya yang ikut di dalam kajian-kajian tadi ya yang disebut HT itu adalah diajak untuk bahasanya khilafah jangan cuman diartikan mendirikan khilafah saja. Adalah khilafah itu diawali dari memberi manfaat kepada banyak orang. Karena khalifah yang disebut kepada Nabi Adam kan bukan khalifah langsung Nabi Adam apa? Nabi Adam memiliki kekuasaan terus kemudian memiliki tadi hukum-hukum yang itu kan bukan. Nabi Adam menjadi khilafahnya kan baru dirinya, keluarganya yang tadi. Jadi intinya tadi yang sudah saya sebut, kita punya amanat untuk mengurus bumi ini, yang tadi jangan membuat kerusakan tapi artinya ternyata luas. Kemudian yang kedua, ibadah tadi. Namanya khilafah itu adalah melancarkan, memfasilitasi kesuksesan ibadah. Baik ibadah yang sifatnya khusus ataupun ibadah umum. Ibadah umum itu kemasyarakatan, ya, kenegaraan, itu kan ibadah umum. Jadi satu sisi ya pemerintah salah ya mengartikan tadi, karena yang pernah saya sebut di video saya, karena pemerintah mengartikan Pancasila ideologi. Padahal Bung Karno sendiri mengatakan Pancasila bukan ideologi, tapi falsafah. Apa bedanya falsafah dengan ideologi? Kalau falsafah itu karena dari dasar-dasar berpikir, maka kalau bisa diambil, dia kumpulan dari kesepakatan-kesepakatan bersama. Itu falsafah namanya. Nah, sedangkan ideologi itu kebalik. Dari ide-ide falsafah tadi dijadikan keyakinan. Kan kacau kalau Pancasila dijadikan keyakinan. Padahal Pancasila asalnya diciptakan bukan untuk keyakinan. Dia hanya untuk ikatan keyakinan. Ikatan keyakinan beda, pengikatnya saja. Jadi ya orang Islam harus terikat dengan Tuhan Yang Maha Esa, orang ya agama lain harus terikat dengan Tuhan. Nah, kalau Pancasilanya dijadikan ideologi, berarti namanya ideologi itu kaku. Semua orang harus sama. Ya kacau kalau orang Islam kemudian sama non-Muslim suruh sama, kan nggak bisa. Kristen sama Katolik aja suruh sama, bisa nggak? Ya, gimana coba? Itu cara berpikir yang salah. Makanya ya ketika Pancasila ini dijadikan ideologi pasti bermasalah, karena namanya ideologi itu adalah keyakinan yang orang lain harus sama. Wah, kacau. Jadi mengkhianati
kata ideologi terhadap Pancasila mengkhianati pendirian bangsa ini, yang Soekarno sendiri dalam buku Camkan Pancasila itu, Pancasila adalah dasar falsafah bernegara. Dasar falsafah, bukan dasar ideologi, bukan dasarnya, dasar falsafah. Ya harusnya balikin dong kepada apa yang sudah dibentuk. Ya, makanya ketika seolah-olah ingin menyelesaikan masalah, ini namanya bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah. Kita punya anak 3, cara pikirnya beda-beda gitu ya. Kita ingin mengikat, tapi dengan cara ambil salah satu anaknya, mana yang diyakini, yang lain harus ngikut. Nggak jadi. Nggak jadi, pasti akan berantem. Harusnya kan apa? Mana yang dari yang mereka yakin itu titik temunya di mana. Nah, itulah dulu pembuatan Pancasila begitu. Ya, ini kan gitu ya. Fleksibel dia untuk apa? Untuk mengikat ya, walaupun sama tetap menjadi satu. Jadi bukan walaupun berbeda tetap menjadi satu. Tapi satu itu kan nggak sama. Nah, ini kan sudah jelas tuh Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi bermacam-macam tapi tetap bersatu. Bukan bermacam-macam tapi sama. Ya nggak bisa. Itu kan namanya kalau ideologi itu bermacam-macam tapi harus sama. Nggak bisa bermacam-macam kok harus sama. Bermacam-macam tapi harus bersatu. Bisa kalau harus bersatu. Jadi Pancasila itu untuk pemersatu, bukan untuk pemecah belah. Gitu ya. Jadi bukan untuk menyamakan. Semua orang jadi sama. Nggak bisa. Ya, menyatukan. Ya. Ada lagi. Jadi dari sisi tadi ya, dari sisi ya apa jamaahnya ya harus mulai fleksibel juga bahwa bicara khilafah bukan sekedar pendirian khilafah, tapi harus memberi manfaat, itu juga bagian dari tugas kekhilafahan. Jadi atau belum jadi kekhilafahan, dia harus memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Itu yang harus didiskusikannya. Silahkan ada lagi. Yuk, pertanyaan. Ya, silakan, Mbah. Ya, silakan, Mbah. Nah, berdasarkan hadis ya bahwa sholat ini soalnya pengingat harian ya. Dan Al-Quran sudah menyebut bahwa harusnya dengan sholat itu kan tadi mengingatkan kita bahwa kita pernah berjanji, tadi ke sana itu arahnya. Jadi kalau 5 kali sehari kita ingat, berarti kan ada efek bahwa ruhani kita selalu sadar akan perjanjian dan amanat yang kita emban, maka efek dari sholat itu kan yang disebutkan dalam ayat sudah jelas adalah dia mampu menggerakkan diri kita untuk tanha anil fahsya wal mungkar. Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat bukan pada posisi pekerjaan saja, tapi sholat dalam posisi pendirian sholat. Makanya kan perintahnya dirikanlah sholat, bukan kerjakan. Jadi tidak ditemui perintah sholat itu kerjakan sholat. Tapi apa? Dirikan sholat. Berarti sholat secara utuh yang berupa pekerjaan sholat itu yang cuman 5 kali sehari secara fardu, tapi juga namanya mendirikan itu, nilai-nilai yang ada dalam sholat itu harus dia tegakkan seumur hidup. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian ketika wudhu itu ya akan menjadi bekal pokok dari sholat, itu kalau dari sisi pekerjaan wudhu, ini pekerjaan wudhu, itu ringan karena wudhu asalnya tiap gerakannya tidak ada bacaannya asal. Hanya kecuali niat dan basmalah saja itu. Ya, jadi itu yang sangat kuatnya. Sedangkan nanti boleh gitu ya, hukumnya boleh lagi cuci tangan ya, ada nanti ya beberapa hadis doa cuci tangan itu boleh. Jadi tidak seperti sholat harus, tapi dia boleh saja. Ya, tidak disebut sunnah juga, hanya boleh. Jadi boleh diam, boleh tadi. Cuman kalau dibaca seluruh ya bacaan-bacaan sedang cuci tangan, cuci muka gitu ya, membasuh
kaki itu bacaannya isinya itu adalah mohon ampun. Ya. Dari apa? Dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota. Ya, saat mulut berarti oleh mulut, saat tangan oleh tangan. Jadi yang dimaksud wudhu tadi, ya, secara pekerjaannya seperti tadi, tapi secara nilai yang dimaksud orang berwudhu itu sebagaimana doanya. Doanya apa? Apa doa habis wudhu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama. Jadi dia berwudhu itu untuk menguatkan la ilaha Muhammadur Rasulullah. Coba lihat. Jadi nggak sekedar wudhu saja. Kenapa wudhu? Biar sakti. Kacau lagi. Jadi wudhu biar sakti. Ya, padahal jelas sudah diingatkan bahwa wudhu itu benar-benar mengingat Allah dan mengingat ajaran Rasulullah. Baru kemudian hadis riwayat lain ditambah dengan ya Allahumma ja'alni minat tawwabin. Coba lihat. Dengan wudhu itu ibu ringan tobat. Berarti kan orang berwudhu itu orang yang ingat dosa-dosanya. Makanya beberapa hadisnya orang pingsan habis wudhu. Kenapa? Dia ingat katanya pernah memendam ya anak perempuannya. Kan dulu kebiasaan orang jahiliyah ya mengubur hidup-hidup anak perempuannya sampai mati. Dia pingsan saking takutnya dengan dosa itu. Jadi bukan wudhu yang sekedar saja, bukan. Dia hatinya penuh ketakutan atas dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Makanya disebut tawabin. Orang-orang yang benar-benar bertobat. Kemudian waja'alni minal mutatahhirin. Titik sampai situ. Ya. Itu dari hadisnya sampai situ ya, nggak ada tambahan lagi. Bahwa yang dimaksud adalah minal mutatahhirin, berarti orang-orang yang suci jiwa dan raga. Suci jiwa raga. Jadi kembali kepada tadi namanya suci jiwa raga itu berarti ibadahnya bagus, ilmunya bagus, dosanya juga bersih tadi. Jadi dua sisi. Jadi wajar ketika wudhu ya, yang sempurna, hadisnya itu belum sholat saja baru wudhu dengan sempurna, berarti wudhu dengan seluruh nilai-nilainya disuruh milih mau masuk pintu surga mana saja, yang 8 itu. Jadi itu maknanya, Pak. Jadi baik pekerjaannya harus perlahan-lahan, tapi di samping pekerjaannya ada tujuan-tujuan dari berwudhu. Jangan sampai ya baru juga wudhu, habis dari wudhu ngomongin kawannya lagi. Jadi gimana dia wudhunya? Ya, padahal habis wudhu dia apa tadi? Allahumma ja'alni minat tawabin. Kok nggak tobat habis wudhu? Jadi sampai-sampai ulama itu mengatakan kalau benar orang paham terhadap wudhu, maka dia tidak mungkin berbuat maksiat. Ya. Kalaulah mungkin dia berbuat maksiat cuma satu. Kenapa? Dalam mimpi, yang gitu ya. Karena yang dibasuh wudhu itu kan semuanya tangan, ya. Bisa nggak berbuat dosa tanpa tangan? Nah, kan gitu ya. Tuh, muka berarti berbuat dosa tanpa melihat, ya, tanpa menghadap, tanpa mencium, ya. Kemudian cuci tangan ya, tadi ya, semuanya pakai tangan tadi. Kemudian membasuh kepala asalnya, berarti tanpa mikir, bisa nggak berbuat sesuatu tanpa mikir? Telinga berarti tanpa mendengar. Berbuat sesuatu yang terakhir, cuci kaki tanpa menggunakan kaki. Kan kalau semua itu dia nggak mau berbuat dosa dengan anggota wudhu, ya cuma mimpi. Kalau mimpi, dosa nggak mimpi? Iya, kalau dicoret berarti nggak itu. Mimpi berarti apa? Ya nggak dosa mimpi mah. Ya mau berbuat apa juga dalam mimpi ya nggak dosa. Pas bangun ya nggak dosa dia. Jadi yang dimaksud orang-orang yang sudah sukses dengan wudhunya lalu dia masuk surga adalah orang-orang yang benar-benar ya bisa memahami secara utuh ajaran Islam. Jadi dengan wudhu saja dia harus belajar Islam secara utuh. Baru wudhunya bisa menghantarkan ke surga.
Dengan sholat, kalau sholat saja plus, tapi dia belajar Islam secara menyeluruh, dengan sholatnya dia masuk surga. Wudhu, tiap detik wudhu, tapi nggak belajar, susah masuk surga. Dosa deui, dosa deui. Sholat, tapi nggak belajar, setan aja nggak takut, kan gitu ya. Ada kasusnya itu, ada orang sholat mulu, yang satu tidur. Setannya mau masuk, kenapa nggak berani? Saya takut sama yang tidur, nggak takut sama yang sholat. Ya sholatnya tanpa ilmu, sholatnya tanpa pengamalan, sholatnya tanpa pemahaman. Ilmu menjadi kata kuncinya. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ya, ya tadi ya wudhu yang benar yang pertama. Kalau cuman gerakan apa pekerjaan wudhu, ya pekerjaan wudhu gampang. Ya kalau pekerjaan wudhu gampang, tinggal aliran air, kemudian apa? Ya ini pertama kali adalah tangan ini dicuci sampai bersih, kemudian ada yang nanti ya, kemudian kumur-kumur itu asalnya adalah yughargir, makanya kan kalau saat puasa dia kumur-kumur itu makruh kalau sampai begini, gitu. Kalau nggak gitu nggak makruh, cuman gini-gini doang gitu ya. Kemudian asalnya kan disilang-silangi dengan tangannya tuh ya, mulutnya gitu ya. Karena kemungkinan apakah kalau dia habis makan kan disunahkan bersiwak ya. Kalau di kita bersiwak bisa dengan gosok gigi dulu, misalnya habis makan baru wudhu. Kemudian menghirup air ke hidung, dihirup airnya. Jadi bukan pegang-pegang hidung tapi menghirup air ke hidung. Baru kemudian ya membasuh muka. Nah, disinilah dalam mazhab Syafi'i sambil membasuh muka, sambil ya basmalah itu ya. Jadi sambil berniat itu membasuh muka ya. Jadi di sini kan niat secara pelafatan dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab lain ya dianggap dari awal sudah berniat. Gitu ya. Jadi terus di sini kan perbedaan apakah bismillah di situ atau bismillah di awal. Ya, bahkan kan akhirnya ketika masuk kamar mandi yang ada WC-nya, bismillahnya bagusnya sebelum masuk ya gitu-gitu. Itu tata cara ada yang beda, nggak usah terlalu ya disibukkan, yang penting niat ada. Baru kemudian muka tadi ya, itu seluruh muka ini ya, al-bayat. Ada yang ini masuk atau tidak, itu juga ada perbedaannya. Artinya basuh saja bagi kita, yang penting dikatakan. Baru kemudian setelah itu, setelah muka, tangan itu seluruh tangan sampai siku. Ya, ini siku, kemudian setelah itu ya kepala, ini asalnya kepala ya, rambut itu tambahan. Ya, jadi artinya rambut itu tambahan. Utamanya kepala, karena nanti kalau rambutnya udah habis tinggal kepalanya aja kan. Kan ada yang jadi asalnya emang kepala, sentuh aja kepala paling. Makanya kalau ibu kira-kira nggak buka kerudung, bisa masukkan aja apa tangannya gitu, masukkan. Jadi bukan ditarik rambutnya, masukkan aja tangannya. Kurang ini sebenarnya ya, karena ada yang menyebut begitu. Tapi yang paling gampang sebenarnya masukin aja tangan kita, selesai gitu ya. Repot kalau gini sebenarnya nih, lebih repot, basah semua kerudungnya, cemong-cemong ya. Sebenarnya masukin aja untuk kalau memang tempatnya apa terbuka gitu, tempat terbuka nggak usah dilepas. Nanti kan masukkan saja dari apa tangan dari kerudung ibu dari dalam untuk telinga kan. Jadi kepala dan telinga ada yang menyatukan, ada mazhab Imam Syafi'i kepala 3 kali, kemudian telinga 3 kali, baru membasuh kaki. Itu semuanya harus sampai mata kaki, berarti tumit semua. Dan hadis-hadisnya di dalam kaidah wudhu itu harus dipastikan betul, karena hadis-hadis tentang wudhu ya, hadis-hadis tentang wudhu itu benar-benar apa, benar satu ujung kuku tidak dibasuh itu dianggap tidak sah. Berat wudhu ini kan tadi yang disebut oleh Mbah ya, itu berat karena apa, harus dipastikan. Makanya cara memastikan wudhu itu adalah dengan disentuh tadi, diusap oleh tangan kita. Jadi anggota wudhu itu diusap biar kita tahu pernah sampai siku belum, sudah, apa buktinya, tadi udah saya sentuh sikunya. Karena kalau gini-gini saja mungkin belum
belum nyampe sikunya. Yakin udah nyampe, nggak tahu kayaknya. Nah kayaknya jangan. Karena takut dia satu ujung kuku dari tempat wudhu tidak dibasuh, dia tidak sah. Walaupun sholatnya nangis-nangis, kalau wudhunya tidak sah, ya nggak sah juga. Makanya semua harus dilakukan dengan kepastian tadi ya. Jadi kunci saya kalau berwudu yang pertama tadi ilmunya diperkuat, jangan sibuk pada perbedaannya, kemudian lakukan dengan tenang dan perlahan, kemudian usahakan ya semuanya itu dibasuh dan diusap dengan tangan, itu kuncinya. Baru kemudian apa? Setelah yakin, harus yakin nih wudu, nggak boleh kayaknya harus yakin sampai jari-jarinya selang-selangit. Kalau nggak bisa ambil kursi duduk ya kan gitu. Kalau nggak bisa sambil berdiri ya ambil kursi. Ya pokoknya bagaimana caranya pasti dulu wudunya sebelum melaksanakan sholat. Jadi jangan asal-asalan saja wudunya. Baru tadi setelah itu ya kita selesai menghadap kiblat baru baca tadi. Jadi syarat membaca syahadat tadi menghadap kiblat. Makanya kalau WC isinya toilet keluar dulu aja menghadap kiblat baru baca doa ya. Jadi itu yang secara teknis ya yang paling penting tadi aja tenang perlahan-lahan dan jangan banyak sambil ngobrol. Kadang-kadang wudhu sambil ngobrol. Jadi kan wudhu itu tadi mengharap yang dibasuh aliran tetesan airnya itu kan disebut hadis menghapuskan dosa-dosa minta. Ya Allah mudah-mudahan dengan wudhu ini saya bersih dosa saya. Ya. Itu yang dimaksud. Mana yang nyaman kan gitu ya. Artinya kalau orang sudah biasa kemudian tidak masalah dengan itu ya itu oke. Nah, karena itu bukan pengikat. Ada orang yang dia kalau nanti pas sholat ininya ngalir geli ya dilap karena nanti pas sholat dia kacau malah ganggu. Jadi semua nggak bisa dipukul rata. Yang jelas itu poin tadi ya. Kalau memang dia biasa seperti itu nggak ada masalah karena sampai tetesan terakhir. Jadi kalau ditanya, oh kamu nggak diampuni kan dilap, dihanduk juga sama aja. Jadi jangan teknis sekali gitu ya. Jadi tergantung. Apalagi ternyata ibu rumahnya ber-AC terlalu dingin kalau nggak dilap ya akhirnya sholatnya kacau ya dilap. Jadi tidak boleh disamakan apakah dilap apakah tidak tergantung kebiasaan saja. Saya emang nggak enak dilap, ya nggak apa-apa. Nah di kita tuh kan sering gitu, main ke rumah kawannya, ngapain sih kamu jorok banget nggak dilap? Nah itu tadi. Padahal tuh ada dua-duanya. Orang dia wudhu, ya kalau habis mandi dilap, tapi kalau wudhu nggak dilap nggak ada masalah. Jadi jangan juga main ke rumah temannya dia tidak pernah dilap, kalau wudhu mengamalkan yang tidak dilap, ke rumah kawannya dilap, komentar juga. Jadi itu kurang ilmu saja. Jadi ya masing-masing dikerjakan. Ya kan alasannya berarti kamu kalau habis wudhu kenapa dilap? Saya suka terganggu kalau pas ngalir-ngalir. Ya udah kalau berarti kan udah ada alasannya. Allah tuh tahu. Oh alasannya dia terganggu sholatnya. Kalau lagi sholat ngalir airnya. Gitu. Jadi tidak perlu sama di situ. Yang penting sama-sama berwudhu. Ya perbedaannya di mana. Ada lagi silahkan. Nah. Kalau misalkan itu habis doa wudhu ditambahin sama mandi gimana sih? Ya enggak. Ada ilmu kata ditambahin kayak gitu gimana? Jadi asalnya satu enggak perlu, terus kemudian kepentingannya apa kan gitu ya. Ya, jadi artinya doa di situ kan kita jangan suruh banyak-banyak doa, kan kita mau mengerjakan amal yang lain gitu ya. Jadi yang lain. Ya, itu ya, artinya nggak tepat juga diletakkan doa kafaratul majlis di situ, namanya nggak tepat. Jadi artinya seolah-olah kan ya ketika beliau bertanya, dia harus ditanya ulang dari mana, kemudian apanya tadi. Itu memang harus ditanyakan. Karena apa? Ya pekerjaan itu kan apa?
Ada yang cuman tambahan, kan berarti tambahan itu tidak harus. Tambahan itu kan tidak harus. Karena kalau tambahan itu nanti larinya ternyata ada dari ulama, itu tidak harus. Gitu ya. Jadi tidak harus sama kalau dari ulama. Tapi kalau yang tadi, insya Allah semua orang paham tuh. Oh iya, itu nggak akan nanya gitu ya. Kenapa kita bertanya? Karena sesuatu yang ya berbeda dengan yang tadi. Artinya tidak langsung salah, tapi juga tidak langsung lebih baik gitu ya. Ya mungkin tidak salah, tapi belum tentu lebih baik. Itu yang harus paham. Jadi yang membuat kita saat ini bermasalah kan kalau ada apa-apa pasti salah, kemudian pasti lebih baik ya kacau. Padahal ya kita nggak usah menilai ya. Ketika kita lihat memang ada sandarannya kuat ya nggak ada masalah. Ya. Tetapi pekerjaan kita sebenarnya masih banyak, bukan di urusan doa habis wudhu saja, itu masih banyak yang harus kita kerjakan, amalan-amalan lain. Ada lagi? Ya, kalau itu ada. Habis wudhu, sholat itu ada, ya, ada keterangannya. Cuman ya tadi, ketika wudhu di rumah, kemudian sholat di rumah, kemudian kalau bagi ibu-ibu aman lah. Tapi kalau bapak-bapak ke masjid kan nggak bisa juga. Habis wudhu, sholat wudhu dulu. Habis itu mau apa? Qobliyah lagi ya, udah komat kan gitu ya. Jadi artinya itu hal-hal yang tadi ketika kita longgar, ketika tidak ada yang lain ya lakukan gitu ya. Kalau ibu-ibu bisa, kenapa masih di rumah? Jadi sholat wudhu dulu setelah itu ya. Jadi insya Allah kalau cuma tertunda dari wudhu kemudian sholat wudhu baru kemudian ibu qobliyah baru sholat fardu, insya Allah itu nggak ada masalah tertunda sholat itu. Tapi kalau di masjid kan bedanya, hukum masjid ada berhubungan dengan orang banyak gitu ya. Berhubungan dengan orang banyak. Ada lagi yang ditanyakan? Bagi yang online silahkan juga kalau mau bertanya sebagai satu penutup. Cukup jelas ya, PR-nya sama, berarti mulai pekan depan harus disiapkan apa yang kira-kira bermasalah kemudian mau ditanyakan. Kalau tidak ada lagi, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.